semua. Kembali lagi bersama kakak Kevin yang akan menemani adik-adik semua dalam sekolah minggu online Minggu 30 Mei 2021. Kakak Kevin tidak sendiri, kakak Kevin ditemani oleh kakak Feby. Halo adik-adik. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Kita akan menyanyi lagu dari Terbitnya Matahari. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Doa pembuka ini dibawakan oleh adik Resa. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami memuji Tuhan dan kami mendengar cerita. Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu online hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada adik Resa yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka tadi. Adik-adik semua masih semangat memuji Tuhan? Kakak Feby masih semangat? Masih dong. Oke, kakak ajak adik-adik semua berdiri. Tepuk berdiri. Berdiri, silakan. Kita akan menyanyi tangan kanan, tangan kiri.
kau cinta Yesus dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus tepuk paha. Kalau kau cinta Yesus angkat kaki. Kalau kau cinta Yesus angkat kaki. Kalau kau cinta Yesus dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus angkat kaki. Kalau kau cinta Yesus sebut amin, amin. Kalau kau cinta Yesus sebut amin, amin. Kalau kau cinta Yesus dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus sebut amin, amin. Kalau kau cinta Yesus semuanya. Amin. Kalau kau cinta Yesus semuanya. Amin. Kalau kau cinta Yesus dan memangnya begitu. Kalau kau cinta Yesus semuanya. Amin. Masih ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, oe, oe. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Masih semangat adik-adik semua? Kita menyanyikan lagu Saya Tahu Sadar Siap. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap saya tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap saya tahu sadar siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap saya tahu sadar siap dan melakukan. Baik adik-adik semua, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dalam versi bahasa Sabu. Ruba deo mi ei paloko, ruba deo mi ei paloko, ruba deo mi ei paloko padeya. Ruba deo mi ei paloko, ruba deo mi ei paloko, ruba deo mi ei paloko padeya.
Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa, dan doa ini kakak persilakan kepada adik Andika. Teman-teman, sebelum kita baca firman dan dengar cerita, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong jaga dan berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Kakak Novan. Silakan adik-adik di rumah yang punya Alkitab, membuka Alkitab dan ikut membaca seperti Kakak Novan. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman yang terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih buat Kakak Novan yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang berjudul Pentakosta. Kita juga sudah merayakan Hari Raya Pentakosta. Nah, kalian mau tanya, apakah di antara adik-adik ada yang sudah tahu apa itu Pentakosta? Nah, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan turun atas orang-orang yang menantikan Tuhan dan tetap percaya serta bertekun di dalam Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga dan semua murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada dalam satu rumah, duduk bersama dan berdoa, bertekun di dalam Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka dan ada 3 hal ajaib dan dahsyat yang terjadi atas mereka. Adik-adik sudah tahu 3 hal ajaib itu? Nah, untuk mengetahui 3 hal ajaib itu, silakan adik-adik simak video berikut. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda.
inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik sudah simak video tadi? Di video tadi adik-adik bisa lihat kan, ada hal ajaib dan dahsyat yang terjadi kepada murid-murid dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, apa adik-adik? Yang pertama itu suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api ada di atas kepala mereka. Nah adik-adik, tapi nyala api itu tidak membakar kepala mereka. Dan yang ketiga, mereka penuh dengan Roh Kudus dan membuat mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Yang dulunya mereka tidak bisa berbahasa, contohnya mereka tidak bisa berbahasa Inggris, mereka bisa berbahasa Inggris. Mereka tidak bisa berbahasa Korea, mereka bisa berbahasa Korea. Jadi pada saat itu mereka berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Dan bahasa-bahasa itu dipahami oleh semua orang yang ada di situ. Karena saat terjadi seperti itu, banyak orang datang dan melihat murid-murid dan orang-orang yang percaya yang ada dalam rumah itu. Nah adik-adik, mengapa hal itu terjadi? Ada yang tahu? Hal itu terjadi karena apa? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Sehingga hal-hal ajaib dan dahsyat dapat terjadi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Nah adik-adik, jadi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat mana itu Roh Kudus, tapi kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Jadi kalau Roh Kudus kita minta dari Tuhan tercurah dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau biasanya kita sebagai anak-anak kita suka nakal dengan teman, nakal dengan adik kita sendiri, kita akan dituntun oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang tidak lagi menyakiti sesama kita atau menyakiti adik kita, menyakiti orang tua. Yang dulunya kita orang yang suka berbohong,
kita akan diubahkan menjadi orang yang jujur. Dulunya kita orang yang penakut, kita akan diubahkan menjadi seorang pemberani. Nah, adik-adik mau tidak berubah menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan? Jika kita mau untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada zaman dahulu dan murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus percaya kepada janji Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janjinya, seperti Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya atau kepada murid-muridnya. Tuhan juga akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita jikalau kita percaya kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu adik-adik, kita harus belajar firman Tuhan dan tetap percaya serta bertekun di dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan mengaminkan firman Tuhan hari ini dengan berdoa Bapa Kami dalam versi bahasa Sabo. Nah, adik-adik silakan mengambil sikap berdoa dan ikuti apa yang kalian ucapkan. Mari kita berdoa. Muriji padararae domo domegala, do ketutu ngaramuri, daka werae pereda muri, jadi welua de muri paraiwawa, mi padararae domo megala. Weweji palok donene, barangaa do paraluji, ye pehuba weji jaralua halaji. Minami ji nepehuba do dohala penaja ngaji. Ya bole eguji la dara ruhaku ruluji. Tapulara goloweji tilua apa ngakerewe. Romuri wedo unupereda ngakuaha ngakelode tade awe namimi. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadat kita. Tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat.
kita akan masuk dalam doa penutup. Doa penutup ini kakak persilakan Kak Feby untuk menutup kita dalam doa. Oke adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun kegiatan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan kami. Engkau tuntun kami, baik guru sekolah minggu kami maupun orang tua kami. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online berikutnya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya.